Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan bahasan mengenai sistem bilangan real. Kali ini kita akan masuk ke nilai mutlak dan bentuk akar. Kita akan lihat definisinya ya. Nilai mutlak suatu bilangan, misalnya X, yang diberi tanda seperti ini tanda mutlak dari X dibacanya, itu definisinya adalah X jika X lebih besar daripada 0 atau sama dengan 0, kemudian min X kalau X kurang dari 0. Ya, ini definisinya. Berdasarkan definisi ini berarti kalau kita ingin mendapatkan mutlak dari 3, kita tinggal lihat bahwa 3 adalah bilangan positif atau bilangan yang lebih besar daripada 0, maka definisinya berarti mutlak X sama dengan X ketika X-nya positif atau 0 ya. Berarti kalau 3 berarti masukkan ini 3. Mutlak dari min 3. Nah, negatif 3 adalah bilangan negatif, jelaskan ya. Berarti untuk X kurang dari 0. Untuk X kurang dari 0, mutlak dari X sama dengan min X. Berarti sama saja dengan min dari min 3 alias 3. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata nilai mutlak itu selalu mengakibatkan bilangan yang positif hasilnya ya. Mutlak dari 3 adalah 3, mutlak dari negatif 3 adalah 3 juga. Berapa mutlak dari 0? Nah, 0 itu kan bilangan yang bukan positif, bukan negatif ya. Tapi kita lihat dari definisinya bahwa kalau X-nya lebih besar atau sama dengan 0, maka mutlak X sama dengan X. Berarti kita masukkan ke rumus yang atas ya, sama dengan 0. Nah, nilai mutlak ini bisa ditafsirkan sebagai jarak. Jadi kalau misalkan ada mutlak X, ini dapat kita tafsirkan sebagai jarak dari X ke titik asal atau titik 0 lah acuannya ya. Sementara kalau ada mutlak X dikurang A misalnya, ini artinya sama saja dengan jarak dari X ke titik A atau titik X sama dengan A. Kalau misalnya ini ada garis bilangan real, ini ada 0. Jadi kalau kita punya mutlak X sama dengan 3 misalnya, ini dapat kita artikan bahwa jarak atau letak satu titik yang jaraknya 3 dari 0. Nah, yang jaraknya 3 itu berapa? Kemana? Bisa ke bagian kiri, bisa ke bagian kanan. Kalau misalkan kita bergerak ke bagian kiri dengan jarak 3, ada min 1, min 2, min 3, nah, hapus dulu ya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang jaraknya 3 ke kiri, kita hitung dari sini, 1, 2, 3, maka kita akan dapatkan titik X sama dengan min 3. Sementara dari titik 0 yang jaraknya 3 ke kanan, 1, 2, 3, ketemulah titik 3. Jadi kalau kita punya ungkapan mutlak X sama dengan 3, ini berarti dipenuhi oleh X sama dengan 3 atau X sama dengan min 3. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita punya pertidaksamaan misalkan mutlak X kurang dari 3? Ini dapat kita artikan apa? Letak titik. Nah, ingat kalau pertidaksamaan itu kan solusinya adalah himpunan ya, himpunan bilangan real. Jadi ini sama saja dengan dapat kita artikan himpunan bilangan real yang
jaraknya 3 ke titik, yang jaraknya kurang dari 3 ya, kurang dari 3 ke titik 0 ya. Nah, tinggal kita lihat tadi kan, kalau saya gambar kembali, yang jaraknya 3 ke titik 0 itu kan ada 2, -3 dan 3. Nah, kalau kurang dari 3 jarak dari titik 0 berarti mana? Himpunan bilangan yang di daerah sini kan ya. Karena kan kalau misalkan taruhlah kita ambil di sini ada -1 misalnya, -1 kan jelas kurang dari 3. Ada -2 juga kurang dari 3. Atau ada -1,5. Atau ada bilangan lain. Jadi seluruh titik di antara 0 dan -3 pastilah kurang dari 3 jaraknya. Demikian itu kalau ke kiri, demikian pula kalau ke kanan kan ya. Kalau ke kanan, maka yang kurang dari 3 adalah titik-titik di daerah sini. Sehingga kalau 3 kita jadikan sebagai TPS ya, titik pemecah selang atau pemisah selang. Tetapi karena kurang dari 3 maka ini tidak masuk. Ini tidak masuk ya. Dan kurang dari 3 berarti kumpulan titik-titik yang ada di sini, atau himpunan titik-titik yang ada di sini. Sehingga ungkapan mutlak X kurang dari 3 dipenuhi oleh himpunan dari -3 sampai 3, di mana -3 dan 3 tidak termasuk. Ini kalau dalam notasi selang, atau kalau dalam notasi himpunan gimana? Ini ekuivalen dengan X lebih kecil daripada, lebih besar daripada -3, lebih kecil daripada 3. Nah, dari sini kita bisa dapatkan satu teorema tentangnya ya. Kalau misalnya kita punya secara umum X kurang dari A, di mana A adalah bilangan positif, maka ini ekuivalen dengan X lebih besar daripada -A atau X lebih kecil daripada A ya. Seperti ini ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ungkapannya dibalik, lebih besar misalnya daripada A? Atau kita lihat cari ya, kita balik saja. Ini tandanya yang tadi kurang dari 3 menjadi lebih besar daripada 3. Coba bayangkan ya. Kalau lebih besar daripada 3 berarti apa? Adalah himpunan titik-titik yang jaraknya lebih besar daripada 3. Berarti jaraknya lebih besar daripada 3. Bisa dari -3 ke kiri kan ya? Pasti lebih besar daripada 3 jaraknya ya. Atau 3 ke kanan. Jika kalau lebih besar, maka di sini ini ekuivalen dengan A ya, lebih kecil daripada -3, -A dalam hal ini, atau nah, ini atau ya, atau X ya, X lebih kecil daripada -A atau X lebih besar daripada A ya. Kita kasihkan ya, kalau X-nya lebih besar daripada 3, maka berarti kumpulannya ada di sini, sebelah kiri dari -3, atau X kurang dari 3, atau di sebelah kanan dari 3, atau X lebih besar daripada 3. 3-nya kita ganti dengan A ya. Ini satu teorema ya. Kita lihat contohnya. Misalkan kita ingin menentukan solusi dari mutlak X min 5 kurang dari 4. Tadi sudah punya teorema ya. Kalau kita punya mutlak X kurang dari A, ini ekuivalen dengan min A kurang dari X kurang dari A, gitu kan ya. Kita tinggal gunakan saja teorema ini. Berarti mutlak X min 5 kurang dari 4 bisa kita ganti oleh
Berarti ini min 4 kurang dari X min 5 kurang dari 4. Gitu kan ya? Nah ini kan sebenarnya pertidaksamaan bersambung. Boleh kita pecah masing-masing dengan menggunakan dan, ya istilah dan, atau kita langsung lihat saja. Kalau seandainya hanya variabel X-nya hanya ada di bagian tengah saja, nah kita langsung lakukan operasi biasa saja dengan menambahkan bilangan. Kita tambahkan ini semuanya dengan 5. Jadi gimana? Kalau kita tambahkan dengan 5 berarti ini jadi X, ini jadi tambah 5 berapa? 1 ya. Ini berarti tambah 5 yang kanan 9. Oke. Jadi kita dapatkan X-nya lebih besar daripada 1 atau lebih kecil daripada 9. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya adalah 1,9. Itu kan ya dalam notasi selang. Ya. Contoh kedua ya. Misalnya mutlak 1 min 1 per X lebih besar atau sama dengan 2. Bagaimana himpunan penyelesaiannya ya? Tentukan solusinya ya. Nah, untuk yang bentuknya seperti ini, tadi ingat teoremanya Pak? Bahwa mutlak X lebih besar dari A itu dapat kita ganti oleh X kurang dari min A atau X lebih besar daripada A. Nah, kalau ada tanda sama dengan, ya sama saja ya, kita buatkan begini, sama saja ya. Nah, maka kalau kita punya ini, berarti mutlak 1 min 1 per X lebih besar daripada 2. Ini bisa kita ganti oleh 1 dikurangi 1 per X kurang dari min 2 atau sama dengan min 2 ya. Atau lah ya. 1 dikurangi 1 per X lebih besar sama dengan 2. Kita pecahkan masing-masing. Yang ruas kiri atau yang sebelah kiri, ya. Ini kita pindahkan duanya ke kiri. Berarti kan 1 dikurangi 1 per X ditambah 2 kurang dari 0, gitu kan ya? Berarti kan 3 kan ya? Samakan penyebutnya nih, per X. 1 tambah 2 adalah 3, berarti 3 kali X kan ya? 3 kali X dikurangi 1 kurang dari 0. Tinggal kita lihat sekarang TPS-nya berapa? Pembilangnya 3X min 1 kita buat 0, berarti dapat X per sepertiga ya? Dapat sepertiga. Ya, ini TPS-nya. Ya, ini TPS. Kemudian untuk yang bawah penyebutnya TPS atau pembuat nolnya 0 itu sendiri ya? 0 ya. Baik. Kita cek, boleh nggak sama dengan sepertiga? Kalau sepertiga kan yang 0 yang atas, 0 dibagi berapapun ya 0 kan ya. Dan ini boleh sama dengan 0. Berarti yang sepertiga masuk ke dalam solusi. Dalam hal ini ya. Sementara untuk yang 0, X tidak boleh sama dengan 0. Maka tidak masuk ke dalam solusi, kasih himpunan, kasih bulatan kosong. Yang diinginkan yang apa? Kurang dari atau sama dengan 0. Berarti ini yang negatif atau 0 kan ya. Negatif atau 0. Nah, kita lihat kalau gitu selangnya ya. Tadi kan kita baru cek TPS-nya saja, boleh atau tidak, masuk atau tidak ya. Dan lebih besar daripada sepertiga, ada 1 lah. Nah, ini jadikan titik kunci ya. Masukkan 1 ke sini. 3 dikali 1, 3 dikurangi 1, 2. 2 dikurangi 1, positif. Ini positif ya. Kemudian ini antara 0 dan sepertiga angkanya sangat kecil ada ya. Sebelah kiri 0 dulu lah, sebelah kiri 0. Misalnya ada min 1. Masukkan min 1. 3 kali min 1,
min 3, min 1, min 4, min 4 dibagi min 1, positif. Di sini juga positif. Misalnya kalau kita mau uji dengan 1/6 misalnya, ya ada bilangan 1/6 nih. Kalau 1/6 kan 3/6 atau setengah dikurangi 1, min setengah kan ya? Min setengah dibagi dengan 1/6, pasti negatif, ya. Karena yang diinginkan yang negatif atau 0, ya, nih, maka berarti selangnya selang yang negatif yang ini. Jadi solusi yang bagian pertama kita sebut HP1 lah ya, itu adalah 0,1/3. Oke. Digabung nih satu lagi ya, digabung. Nah ini gabung atau sebelah kanan kita pecahkan lagi. Kita pindahkan 2-nya ke kiri, berarti 1 dikurangi dengan 1/x minus 2 lebih besar sama dengan 0. Jadikan, nah ini per x, berarti kan 1 dikurangi 2 min 1 ya. Berarti ini kita dapatkan min x min 1 lebih besar sama dengan 0. Kita lihat lagi TPS-nya. Jadi sudah pasti TPS-nya 0 lah ya. TPS-nya 0. Yang atas pembuat 0-nya berapa ini? Min x min 1 sama dengan 0. Min 1 ya. Oke, berarti di sini kiri ya. TPS-nya satu lagi adalah min 1. Oke, kita uji ya. Uji oleh bilangan di sebelah kanan 0 dulu lah. Misalnya oleh angka 1. Masukkan 1 ke sini. Min 1 min 1. Minus ya. Minus 2 kan? Minus 2 dibagi 1 minus 2, ini negatif. Di sebelah kiri min 1 ada angka 2 misalnya. Masukkan sini 2. Min 2 min 1 min 3. Min 3 dibagi dengan min 2. Ini minus, sorry. Di sebelah kiri ada minus 2 ya. Minus 2. Minus 2 masukkan sini. Min 2, positif ya? Positif. 2 dikurangi 1. 1 dibagi min 2, berarti ini negatif juga sebelah kiri. Nah, di antara min 1 dan 0 ada min setengah kan ya? Masukkan sini. Min dari min setengah berarti plus setengah kan? Plus setengah min 1, min setengah. Min setengah dibagi dengan min setengah, positif. Ya, karena min dibagi min. Nah, yang diinginkan yang mana? Kita lihat. Diinginkan ini tuh yang lebih besar daripada 0 atau sama dengan 0. Berarti ini positif atau 0 gitu. Yang ini positif atau 0. Dengan demikian ya, yang diinginkan yang ini nih, selang ini. Tapi kita cek, 0 boleh tidak? Nah, X tidak boleh 0 kan ya? Tidak masuk ini 0-nya. Min 1 boleh tidak? Kalau min 1 kan tadi di sini 0 kan ya? 0 boleh kalau sama dengan, nanti dipakai tanda begini ya. Maka inilah solusinya. Kita dapatkan HP yang keduanya adalah satunya masuk, min satunya masuk ya. Min 1,0. Digabung. Ya, jadi kita akan dapatkan himpunan penyelesaian secara keseluruhannya adalah gabungan dari 0,1/3 dan atau ya digabung ya min 1,0. Apa hasilnya? Nah, untuk melihat dengan ini tinggal coba buatkan garis bilangan khusus atau selakus ini ya. Ada 0, ada 1/3 di sebelah kanan, ada min 1 sebelah kiri. Kita ingin gabung. Yang pertama mensyaratkan yang ini min 1 sampai 0, 1-nya masuk. Ini masuk sampai 0, 0-nya tidak masuk. Yang ini 0 sampai apa? 1/3, 1/3-nya masuk. Nah, ini berarti solusinya yang ini. Karena gabungan ya. Berarti dapat kita ubah bentuk solusinya ini menjadi apa? Dari min 1, min 1-nya masuk. Dari min 1, 0, 0,
nolnya tetap nggak masuk ya. Udah, jadi begini aja. 0 3. Sudah ya, tinggal dilihat diubah posisinya aja ini ya. Kalau bisa yang lebih kiri dulu ya, yang ini. Oke, ini contoh yang kedua. Kita lihat contoh yang ketiga ya. Ini ada pertidaksamaan bentuknya seperti ini ya. Nah, bagaimana kita memecahkan pertidaksamaan seperti ini, di mana ada X yang berada dalam tanda mutlak dan ada X yang tidak berada dalam tanda mutlak. Untuk memecahkan ini bisa dua cara ya. Pertama bisa dengan menggunakan definisi. Coba kita lihat ya, cara pertama dulu lah ya. Cara pertama kita gunakan definisi. Apa definisi? Yang definisi tentang nilai mutlak. Bahwa mutlak X itu kan sama saja artinya X nilainya kalau X-nya lebih besar atau sama dengan 0 atau min X kalau X-nya kurang dari 0. Karena itu maka pemecahannya kita bagi menjadi dua bagian. Oke. Pertama kita lihat untuk X kurang dari 0. Kalau X kurang dari 0 maka mutlak X kita ganti oleh min X. Akibatnya apa? Pertidaksamaan ini menjadi X min 1 lebih besar sama dengan 2 dibagi dengan apa? X-nya, mutlak kita diganti apa? Min X kita. Nah, baru kita pecahkan yang ini. Berarti pindahkan semuanya ke ruas kiri. X min 1 menjadi plus ya. Plus 2 per X lebih besar sama dengan 0. Kita samakan penyebutnya. Ini berarti X. Ini kan kalikan dengan X ya nih ya. X kali X, X kuadrat min 1 kali X min X. Berarti X kuadrat min X plus 2 ya. Lebih besar sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan dapatkan berapa TPS-nya. Oke. Kita makan sini ya, sebelahnya. Yang paling mudah dulu yang ini ya. Yang bawah ini kita dapatkan TPS sama dengan 0 kan ya, penyebutnya X-nya sama dengan 0 kita. Nah, yang ini X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Adakah X yang memenuhi? Artinya kita harus mencari apa? Akar dari X kuadrat min X plus 2. Bisa difaktorkan? Tidak bisa ya. Bisa pakai rumus ABC? Silahkan coba ya. Ini kalau kita gunakan rumus ABC kita akan dapatkan akar yang negatif. Kenapa? Kalau kita lihat untuk yang X kuadrat min X plus 2 ini kan diskriminannya, coba kita lihat. Apa itu diskriminan? B kuadrat min 4 AC gitu kan ya. B kuadrat min 4 AC, B nya adalah min 1, berarti 1 kuadrat, coba min 1 kuadrat min 1 kuadrat dikurangi 4 kali A nya adalah 1, C nya adalah 2. 1 dikurangi 8, negatif kan ya? Ternyata D nya negatif. Nah, kalau diskriminannya negatif berarti tidak punya akar, artinya tidak ada X yang memenuhi. Nah, namun kita bisa lihat apakah persamaan kuadrat ini, ya yang ini misalkan ya, persamaan kuadrat ini positif atau negatif. Tergantung dari nilai A. A-nya adalah 1, positif kan ya? Jadi kalau A-nya positif, ya, kalau A-nya positif, jadi kalau D negatif, A positif, maka disebut dengan definite positif. Sebaliknya kalau A-nya negatif, nanti disebut dengan apa? Definite negatif. Jadi karena di sini D-nya negatif, berarti diskriminannya negatif ya. Lalu A-nya positif, maka ini berarti definite positif. Dengan kata lain, nilai ini berapapun X-nya, itu akan selalu positif. Sehingga tanda yang sebelah kiri atau TPS sekarang hanya satu saja, 0. TPS hanya 0 saja ya. Tinggal kita uji oleh negatif 1 di sebelah kiri. Kalau negatif 1, nah, karena ini selalu positif, maka tinggal kita lihat ini saja. Kalau ini negatif berarti apa? Negatif.
Kemudian kalau 1 positif, maka juga akan positif. Dan di sini menginginkan lebih besar sama dengan 0, berarti yang positif atau apa? 0, berarti yang selang sebelah kanan. Dan 0-nya, ingat X tidak boleh sama dengan 0, berarti 0-nya tidak termasuk. Berarti ini solusinya untuk yang pertama ya. Nah ya, jadi ini ada pengandaian tadi. Untuk apa? Untuk X kurang dari 0. Untuk X kurang dari 0, ternyata solusinya adalah apa? Solusinya harus 0 sampai tak hingga. Nah, kok bisa? Padahal X-nya syaratnya kurang dari 0 kan ya? Ini harus kita iris ya. Jadi solusi dari pertidaksamaan ini kita iris dengan syarat ini. Nah, kita iris coba. Yang tadi kan mensyaratkan apa? Kurang dari 0, berarti mensyaratkan dari 0 ke kiri. Nah, pertanyaannya, adakah irisan antara ini dengan ini? Tidak ada irisan, ya. Kalau begitu maka himpunan penyelesaian yang pertama, irisan ini dengan ini ya, itu tidak ada, himpunan kosong, ya. Jadi bahwa HP1 itu diperoleh dari apa? Pertama mensyaratkan minta hingga koma 0, nanti harus diiris ya. Solusinya adalah berapa? 0 sampai tak hingga menurut pertidaksamaan ini ya. 0 sampai tak hingga, sehingga tidak ada solusinya ya, tidak ada X yang memenuhi ungkapan ini kalau X-nya negatif. Kemudian kita cek yang kedua, kalau X-nya positif. Nah, seandainya X-nya positif, maka mutlak dari X bisa kita ganti oleh apa? X gitu. Sesuai dengan ini. Positif atau 0 ya. Nah, gitu. Kita tinggal ganti, berarti X dikurang 1 lebih besar sama dengan 2 dibagi dengan X. Kita pindahkan lagi, X min 1 min 2 per X lebih besar sama dengan 0, samakan penyebutnya, kembali menjadi apa? X kuadrat min X jadi min 2. Nah, bisa difaktorkan yang atas? Bisa ya? Jadi X min 2, X min X plus 1, gitu kan ya? Oke, dibagi dengan X lebih besar sama dengan 0. Sehingga dapatlah TPS-nya Pak. TPS-nya pertama yang ini 0, yang ini mensyaratkan min 1 kan ya. TPS-nya min 1, kalau ini 0, kalau ini 0 jadi berapa? 2 ya. Nah ini TPS-nya ada 3. TPS-nya 2 dengan min 1 boleh, karena di atas, penyebab 0-nya di atas. Jadi kalau pembilang 0 itu boleh, berarti ini masuk, yang ini juga masuk. Sementara yang penyebut tidak boleh 0. Jadi 0 tidak masuk. Kita uji dengan angka 1 dulu di sini. Nah, 1 masukkan sini. 1 dikurangi 2 negatif ya. Ini pasti positif, ini positif. Negatif dibagi positif, negatif. Kemudian di sini ada min 2. Min 2 masukkan sini. Min 2 min 2 min 4, min 4 dikali min 2 tambah 1 min 1 ya. Jadi positif. Dibagi dengan min 2 lagi jadi negatif. Ada angka 3 di kanan. Uji lagi. 3 dikurangi 2 1, 3 tambah 1 4, positif dibagi dengan positif 3. Positif. Ada minus setengah di sini. Oke. Masukkan, kalau minus setengah ini berarti berapa? Min 2 setengah tambah 1, jadi kan minus setengah tambah 1, positif maksud saya. Ini minus, ini plus, ini minus, ini minus setengah. Berarti positif lagi di sini. Diinginkan yang mana? Diinginkan yang positif karena lebih besar atau sama dengan 0. Berarti yang ini atau dari 2 ke kanan. Nah, hasil ini ya. Ini kan merupakan hasil ketika apa? Ketika syaratnya X lebih besar atau sama dengan 0. Sehingga kita harus iris dengan syarat tadi.
dengan syarat bahwa X-nya lebih besar atau sama dengan 0, berarti ini nih ya. Nah, sekarang kita iris lagi ini dengan ini. Apa hasil irisannya? Ini kita akan dapatkan HP2. Kita lihat, ini ada irisannya? Tidak ada. Ini dengan ini? Tidak ada. Yang ada adalah dari 2 ke kanan kan ya, ini ada irisannya ya. Ini dengan yang beririsan. Dengan demikian, HP yang keduanya adalah 2, tahingga. Nah, sekarang dapatlah himpunan penyelesaian secara keseluruhannya ya. Tinggal di iris saja ya. HP 1, digabung ya. Digabung dengan HP 2. Karena HP satunya adalah himpunan kosong, ya baik kan kalau digabung tinggal ini saja ya. 2, tahingga. Oke. Jadi kalau ada pertidaksamaan di mana di dalamnya ada variabel ada X yang dimutlakan dan ada yang tidak, maka tanda mutlaknya harus kita bongkar, kita ubah dengan cara apa? Menggunakan definisi ya. Menggunakan definisi. Kita ganti dengan X untuk X lebih besar sama dengan 0. Kita ganti dengan min X kalau X-nya kurang dari 0. Jadi kita pisah penyelesaiannya ya. Kita boleh untuk X kurang dari 0 dulu. Maka kalau seandainya X kurang dari 0, ini solusinya. Tetapi jangan lupa, ini kita harus iris dengan syarat ini tadi ya. Oke, harus kita iris. Kemudian yang kedua juga sama, untuk X lebih besar daripada 0. Kita selesaikan pertidaksamaannya, dapatlah hasilnya. Lalu hasil ini kita iris dengan syarat ini tadi ya, sehingga dapatlah ini. Terakhir kita tinggal gabungkan himpunan penyelesaian pertama dan himpunan penyelesaian yang kedua. Baik, masih contoh yang sama ya. Kita lihat cara yang kedua. Kita bisa gunakan teorema, tapi syaratnya harus diatur dulu semirip dengan teorema ya. Ini kan boleh kita pindah. Jadi gimana? 2 dibagi dengan mutlak X dibalik jadi kan, kurang dari atau sama dengan X min 1, kan sama saja ya gitu. Nah, karena 2 adalah bilangan positif ya, maka ini 2 ini sama saja dengan kalau kita buat mutlaknya, jadi 2 per X gitu. Karena ini 2 adalah positif ya, kurang dari X min 1. Nah, ingat tadi kalau kita punya mutlak X kurang dari A, bisa kita ganti menjadi apa? Min A kurang X kurang A. Maka ini bisa kita ganti jadi apa? 2 dibagi dengan X lebih besar daripada min X min 1. Lebih kecil daripada apa? A, A-nya adalah X min 1. Berarti kan jadi apa ini? Min X plus 1 ya, jadi 1 min X kurang dari 2 dibagi dengan X kurang dari X min 1. Nah, ini kan pertidaksamaan bersambung ya, jadi bisa kita pecah lagi menjadi apa? Menjadi 1 min X kurang dari 2 per X dan itu irisan nanti, dan nah, irisan ya, 2 per X kurang dari atau sama dengan X min 1. Kita pecahkan masing-masing dulu. Pindahkan ke ruang kiri jadi 1 min X min 2 per X kurang dari atau sama dengan 0. Jadikan per X, ini berarti jadi X dikurangi X kuadrat min 2 kurang dari sama dengan 0. Atau kalau ini mau dikalikan dengan negatif, boleh. Tapi ini tandanya dibalik tadi ya. Kan menjadi apa? X kuadrat min X plus 2 dibagi dengan X lebih besar atau sama dengan 0. Ini tadi sudah kita, ini kan ada definit positif ya. Definit positif dan terpecah dalam 0 ini. Kalau X-nya negatif berarti akan negatif, kalau X-nya positif akan positif. Sehingga himpunan penyelesaian untuk yang pertama adalah dari 0 sampai tahingga. Yang kedua yang sebelah kanan,
2 min X dikurangi X, jadi plus 1 ya, kurang dari 0. Samakan penyebutnya, berarti 2 min X kuadrat plus X kurang dari 0. Atau kalau dikalikan dengan negatif X, jadi apa ini? X kuadrat min X min 2 dibagi dengan X, dibalik tengahnya ya. Ini. Oke, kembali TPS-nya adalah 0 yang bawah. Jadi tadi coba faktorkan, ini berapa? Min 2, 2 dan min 1 ya. Jadi min 1 dan 2. TPS-nya jadinya min 1, 0, 2. Sebelah kiri min 1 ada min 2. Masukkan kalau min 2. Yang ini min 2, jadi 4 dikurangi 2. 4 ditambah 2 jadinya, tambah 2. Jadi positif dibagi dengan negatif. Jadi negatif. Kemudian antara 0 dan 2 ada angka 1, masukkan 1. Kalau 1 kurangi 1, 0 kurangi 2 minus dibagi 1. Negatif juga ya. Buktikan di sini positif, di sini apa? Disepakati 2 positif ya. Sehingga kita akan dapatkan apa? Yang positif atau 0. Min 1-nya boleh masuk ini, tapi 0-nya tidak boleh masuk. Ini. Kemudian 2-nya boleh masuk ke kanan. Diiris ya. Kita diiris antara ini dengan ini. Yang ini mensyaratkan 0 ke kanan, coba kita lihat. 0. Yang ini mensyaratkan apa? Dari min 1 sampai 0 dan dari 2 sampai tak hingga. Mana yang ada irisannya? Yang ada irisannya adalah, ini kan tidak ada irisannya. Ya, tidak ada irisannya. Dan yang ini tidak ada irisannya, yang ada irisannya adalah dari mana? Dari 2 ke kanan kan ya? Berarti solusinya adalah dari 2, 2-nya masuk ya. 2, tak hingga. Oke. Solusi yang sama dengan sebelumnya ya. Oke, sampai di sini saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.